Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dari kelompok 19 tutorial Statistika 2. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mingguan modul 3 Statistika 2 yaitu korelasi dan regresi pada shift 1. Di sini terdapat soal nomor 1, seorang peneliti ingin mengevaluasi hubungan waktu penggunaan sosial media dengan produktivitas kerja. Data waktu penggunaan sosial media dalam jam dan data produktivitas dalam skala 1-10. Berikut merupakan data dari 12 pengguna sosial media. Nah, di sini tuh ada tabel 12 pengguna sosial media dan di sini juga ada skala waktu penggunaan sosial media dan juga produktivitasnya. Untuk soalnya, yang A, kita disuruh untuk menentukan berapa besarnya koefisien korelasi yang didapatkan dan jelaskan interpretasinya. B, tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. C, buatlah scatter plot dan jelaskan menurut pengetahuan masing-masing. Dan D, jelaskan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut. Untuk memecahkan persoalan soal tadi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat tabel yang tadi di Microsoft Excel agar tabel-tabel data ini bisa terbaca dan diimport ke RStudio. Nah, di sini udah ada data dari 12 pengguna sosial media beserta produktivitasnya. Next, kita bakal ke RStudio. Dan di sini yang pertama dilakukan adalah kita harus membuat project baru di existing directory dan ditaruh di folder yang kita taruh di mana kita taruh tabel Excel tadi. Seperti biasa, hal pertama yang perlu dilakukan untuk menggunakan software RStudio yaitu menginstal package. Untuk package yang akan digunakan saat ini yaitu readxl. Nah, untuk mengaktifkan package-nya, kita menggunakan library readxl. Kalau udah terinstall dan diaktifkan, selanjutnya kita akan menginput datanya, data yang 12 pengguna sosial media tadi. Oke, di sini kita bakal import dataset, data Excel tadi. Oke, nah di sini tuh udah kebaca sama RStudio-nya. Ya, lanjut ke sini. Setelah menginput data, yang perlu kita lakukan adalah memecahkan persoalan pertama, yaitu menghitung koefisien korelasi. Pada persoalan yang A, atau yang pertama, kita perlu menghitung koefisien korelasi. Nah, di sini kita menggunakan data frame untuk membaca file Excel tadi. Nah, di sini waktu penggunaan sosial medianya itu adalah X dan produktivitasnya itu sebagai Y. Nah, di sini core dengan core test itu fungsinya sama-sama untuk menghitung koefisien korelasi. Namun bedanya yang core test ini adalah untuk menguji statistik apakah datanya itu signifikan atau tidak. Karena tadi file Excel-nya udah diimport juga, jadi bisa langsung di-run. Oh. Di sini nilai koefisien korelasinya yaitu sebesar 0,921. Selanjutnya, yang B, kita perlu membuat persamaan regresinya. Pada persoalan yang B ini, kita perlu membuat persamaan regresinya menggunakan sintaks LM YX. Nah, ini kita run dulu. Nah, jadi nilai interceptnya itu 0,6667. Di sini itu kan ada tulisan output dari persamaan regresi sama dengan A tambah B kali X. Y-nya itu adalah tadi produktivitas, jadi produktivitas sama dengan A itu dari intercept ditambah B kali X, jadi nilai B itu dari X-nya.
Maka dari itu produktivitasnya itu sama dengan 0,6667-nya itu adalah permisalan jika waktu penggunaan sosial media itu 0, ditambah 1000 dan dikali waktu penggunaan sosial media. Lanjut ke persoalan yang C, yaitu membuat scatter plot dan jelaskan menurut pengetahuan masing-masing. Di sini ada main, xlab, ylab, dan seterusnya. Aku bakal jelasin satu-satu. Jadi main lab itu adalah judul dari diagramnya. Terus xlab itu adalah bagian horizontalnya. Untuk membuat scatter plot ini, kita menggunakan sintaks plot x, y. Untuk membuat scatter plot ini, kita memerlukan beberapa sintaks bantuan seperti main, xlab, ylab, dan seterusnya. Jadi, kalau main itu adalah judul dari si scatter plot yang ini atau diagramnya tersebut. Terus kalau xlab-nya ini, xlab itu kan di sini tulisannya waktu penggunaan sosial media jam gitu. Nah, artinya dia itu adalah dia sebagai garis horizontalnya atau grafik di bagian X-nya. Nah, kalau ylab ini berarti dia grafik yang menjadi yang garisnya itu vertikal. Kalau PCH itu kayak bentuk dari titik si diagramnya, dia bakal berbentuk seperti apa. Kalau di RStudio ditandai dengan kode penomoran. Jadi setiap nomor, misal 19 itu bakal jadinya bulat-bulat seperti ini. PCH ini adalah yang ngebedain titik-titik dari si scatter plot ini. Nah, kalau itu color dari titik-titiknya tersebut. Untuk scatter plot waktu penggunaan sosial media versus produktivitasnya itu bentuknya seperti ini. Kayak di sini tuh di sini tuh sama kayak yang tadi, sketch. Nah, kalau yang membuat garis regresi ini, itu cuma tambahan dari si scatter plot yang tadi. Kalau scatter plot yang barusan itu kan cuma titik-titiknya aja. Bedanya kalau ini ada ditambahin garis. Pada persoalan yang D, jelaskan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut. Nah, pada persoalan yang ini, untuk variabelnya sendiri ada variabel X dan variabel Y. Nah, ini dibuktikan pada scatter plot. Di sini dapat terlihat bahwa plot dari grafiknya itu adalah semakin meningkat ke atas, yang artinya bilangannya itu adalah positif. Garis regresi sendiri digunakan untuk menguji hubungan antara kedua variabel independen dan juga variabel dependen. Cukup sekian tugas mingguan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.